Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Din Partners Official. Izinkan saya untuk menyampaikan materi. Pertama, saya ingin menanyakan siapa yang memiliki kapasitas kewenangan untuk mengatur sebuah negara. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga, kepala rumah tangga, sang suami, memiliki kapasitas kewenangan untuk mengatur kehidupan rumah tangga, baik di dalam maupun di luar. Terkait dengan rumah tangga, maka kepala rumah tangga suami. Dalam hukum perusahaan, dalam sebuah perusahaan, yang memiliki kapasitas kewenangan untuk mengatur sebuah perusahaan adalah direktur. Direkturlah yang memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan perusahaan baik di dalam maupun di luar. Pertanyaannya kemudian, siapa yang memiliki otoritas kewenangan untuk mengatur sebuah negara yang besar, penduduk masyarakatnya yang banyak, wilayahnya yang demikian luas? Maka tentunya yang memiliki kapasitas untuk mengatur sebuah negara adalah mereka yang memiliki kekuasaan yang besar, kekuasaan yang tinggi. Nah, karena kekuasaan yang besar, kekuasaan tinggi ini mengatur sebuah negara, dikhawatirkan adanya abuse of power, adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewenangannya, dalam menjalankan kekuasaannya. Maka para ahli mengemukakan pendapat teorinya bahwa kekuasaan yang mengatur kehidupan negara yang demikian besar ini, maka hendaknya kekuasaan ini dibagi, distribution of power. Kekuasaan ini tidak dibagi untuk menghindari kesewenang-wenangan, sebagaimana dikatakan oleh ahli sejarah Lord Acton, mengatakan power tend to corrupt but absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, cenderung sewenang-wenang, apalagi terhadap kekuasaan yang mutlak, maka kesewenang-wenangan dapat dipastikan terjadi. Bagaimana supaya kekuasaan ini tidak dijalankan dengan kesewenang-wenangan? Maka kekuasaan ini hendaknya dibagi, hendaknya dipilah menjadi beberapa kekuasaan. John Locke dalam teorinya Trias Politika membagi kekuasaan tinggi negara itu, yang pertama eksekutif, legislatif, dan federatif. Eksekutif bertugas menjalankan, bagaimana menjalankan undang-undang sekaligus menjalankan jalannya roda pemerintahan di dalam maupun di luar. Sedangkan legislatif menjalankan undang-undang, legislatif regulasi peraturan yang ada. Adapun federatif bertugas menjalankan atau diplomasi ke negara luar. Dalam hal ini yudikatif menurut John Locke masuk ke ranah eksekutif. Dia menjalankan peraturan, menjalankan roda pemerintahan, sekaligus mengeksekusi terhadap peraturan yang ada. Sedangkan menurut Montesquieu yang dipakai oleh sistem negara kita Indonesia adalah Trias Politika itu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan tanpa berdasarkan tiga kekuasaan tinggi negara itu, maka kekuasaan atau kewenangan itu tidaklah dapat dibenarkan. Kewenangan yang ada di lembaga tinggi negara maupun yang dipersamakan dengan lembaga tinggi negara lainnya berdasarkan bersumber pada tiga kekuasaan yang tadi disebutkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.